Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Haleluya Yesus, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam. Yesus, hanya kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Amin. Siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya. Setiap waktu hanya kau yang ku andalkan selain. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkau yang ku andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan di setiap waktu Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan.
Dalam setiap persoalan yang kami hadapi, hanya Yesus satu-satunya jalan kami Tuhan. Dan kami mau terus percaya padamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih, sama-sama kita katakan dengan yakin, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, Yesus yang ku andalkan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Tiada lain yang kami andalkan, Kau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Tuhan di dalam hidup kami. Oh, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau berkuasa atas hamba-Mu. Dan biarlah firman-Mu memberikan kekuatan buat kami semua ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Ayatnya cukup panjang, tetapi mungkin kita akan melihat beberapa ayat pokok bacaan kita. Sama-sama saya mengundang kita bangkit berdiri, ya. Kita akan membaca Bilangan pasal 13, ya, ayat sudah sering kita mendengar cerita-cerita ini, ya, ke-12 pengintai. Bilangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33, kita akan membaca beberapa ayat. Bilangan 13 mulai ayat yang pertama, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel
dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Kita loncat di dalam ayat yang ke-23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintai negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita lihat di dalam pasal 14. Pasal 14 ayat yang ke-8. Pasal 14 ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Amin. Dipersilahkan duduk. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini saya beri tema firman Tuhan, kita belajar dari para pengintai. Belajar dari ke-12 pengintai. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini, firman Tuhan katakan dalam Bilangan pasal 13, ya, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memerintahkan kepada 12 suku, kepada 12 pengintai untuk apa? Untuk mengintai tanah perjanjian, ya, supaya mereka tahu informasi tentang tanah perjanjian. Bagaimana sih tanah perjanjian itu? Seperti apa sih tanah perjanjian itu? Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga katakan bahwa ke-12 orang suku Israel ini yaitu para pemimpin-pemimpin, ya. Sekali lagi, para pemimpin-pemimpin. Loh, kok bukan anak buahnya? Kok bukan yang di bawah-bawahnya, tetapi justru para pemimpin, ya, yang maju, yang harus mengintai. Nah ini Tuhan mau tunjukkan, Tuhan mau kasih tahu bahwa para pemimpin itu harus bertanggung jawab, ya. Jadi Tuhan mau kasih tahu bahwa yang maju di depan itu harus pemimpin, yang berada di depan, yang istilahnya yang pasang badan, yang harus memberikan informasi yang valid. Untuk itulah Tuhan memerintahkan kepada Musa. Nah Bapak Ibu Saudara, ke-12 pengintai di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, tentu mereka adalah pilihan. Seperti yang sudah dikatakan, ya, tentu mereka adalah pilihan. Dan tentunya Musa berharap informasi yang mereka dapat itu adalah informasi yang benar, informasi yang luar biasa, informasi yang baik. Ya, apakah Tuhan tidak tahu tentang tanah perjanjian itu? Ya tentu Tuhan tahu dong, kan Tuhan yang perintahkan. Masalahnya kan orang Israel belum pergi ke tanah perjanjian.
Orang Israel tidak tahu seperti apa sih tanah perjanjian yang katanya berlimpah susu dan madunya, ya. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Musa memberikan informasi dan memberikan perintah kepada ke-12 pengintai agar mereka dapat mengetahui seperti apa tanah perjanjian itu, bagaimana penduduknya, ya, letaknya seperti apa, ya. Keadaan alamnya seperti apa, keadaan geografisnya seperti apa, apakah lembah semuanya, apakah pegunungan semuanya, apakah pantai semuanya. Tapi ternyata pada saat kita baca tadi rupanya semuanya komplit, ya kan? Ternyata Tuhan kalau menjanjikan sesuatu itu tidak pernah tidak komplit. Coba saudara lihat tadi waktu ada informasi yang disampaikan oleh 10 orang pengintai, mereka katakan ada yang di pegunungan, ya. Penduduk enak dan lain sebagainya, ada yang di pinggir pantai, ada yang di dataran dan semuanya. Komplit saudara. Artinya apa? Tuhan mau memberikan yang sempurna. Tuhan mau memberikan yang terbaik buat orang-orang Israel. Nah persoalannya saudara, apakah para pemimpin ini mampu memberikan informasi yang baik? Apakah para pemimpin ini mampu melakukan tanggung jawabnya, tugasnya dengan baik? Kita sudah membaca tadi, ya. Rupanya dalam bacaan kita tadi dari 12 ini ada 10 yang memberikan informasi yang lain. Ada 2 juga yang memberikan informasi sebenarnya bukan lain, sama informasinya. Tetapi cara penyampaiannya yang berbeda. Kita akan melihat yang pertama dari 10 pengintai, ya. 10 pengintai ini juga sama-sama orang kepercayaan saudara. Para pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan lewat Musa. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat, ya, kita belajar yang pertama dari 10 pengintai. Di dalam Bilangan 13 kita lihat ayat 25 sampai ayat 29. Kita perhatikan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saudara lihat lagi di di ayat 31. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Waduh, ya. Saudara lihat. Dengan kata lain, yang pertama kita lihat dari 10 pengintai, mereka membawa informasi yang buruk. Mereka membawa informasi, ada yang benar ya, tadi kan mereka bawa bukti kan. Tetapi sebagian besar mereka membawa informasi yang negatif, membawa informasi yang palsu. Dengan kata lain, mereka membawa informasi yang hoax, menyebar berita palsu. Nah ini saudara, ya, hari-hari ini berhati-hatilah karena di media sosial begitu banyak, begitu gencar informasi-informasi yang hoax, yang palsu, yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini Bapak Ibu Saudara. Saudara perlu perhatikan ini, dan ini terjadi. Mungkin kalau ada media sosial di zaman itu, ini akan tersebar dengan sangat cepat saudara. Iya kan? Mungkin di lingkungan Israel, kalau di China kan ada khusus media sosialnya yang khusus hanya di China. Iya kan? Apa ada Dayu dan lain sebagainya. Mungkin seandainya pada zaman itu WA hanya dimiliki oleh orang-orang Israel, mungkin akan tersebar langsung dalam sekejap informasi itu. Berita hoax itu.
Tidak perlu ketemu dulu. Nah ini Bapak Ibu Saudara, memberikan informasi yang negatif. Memberikan informasi yang salah. Berita yang buruk, berita yang hoax dari 10 pengintai. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus peka dengan keadaan saat ini. Ya, firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, ya kan? Firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman akan saling memfitnah satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi peringatan buat saya dan saudara. Ini menjadi peringatan yang besar buat kita. Bahwa betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai sumber berita utama di dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Iya saudara. Saudara coba saudara ikuti di medsos, di YouTube dan lain sebagainya. Begitu banyak pembahasan tentang Alkitab sampai nggak tahu yang benar yang mana. Ya enggak saudara? Semua mengklaim diri sebagai pemberita firman Tuhan yang paling benar. Si A sampai-sampai yang tidak duduk di bangku teologi sekalipun bisa memberikan statementnya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya berusaha untuk berusaha untuk memfilter setiap informasi-informasi yang datang di dalam hidup saya. Karena saya tahu bahwa setiap informasi-informasi yang datang itu, saudara, kalau saya tidak hati-hati, itu bisa mempengaruhi roh saya di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, informasi apapun yang datang di dalam hidup saudara, saudara harus punya filternya. Apa itu filternya? Firman Tuhan. Saudara harus dekat dengan Roh Kudus. Kalau enggak saudara, hati saudara terkamirkan. Saudara lihat nanti di dalam bacaan yang selanjutnya saudara. Saudara lihat bagaimana orang-orang Israel hati mereka terkamirkan oleh apa? Oleh pemimpin-pemimpin yang memberikan informasi-informasi yang salah. Berita-berita yang tidak sesuai. Saudara lihat hati-hati saudara. Makanya saya beritahu hati-hati dengan media sosial. Hati-hati dengan channel YouTube. Ya, banyak pemimpin-pemimpin yang mengatakan rohani tetapi memberikan informasi-informasi yang tidak benar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan kita kembali ke Alkitab. Back to Bible. Ini standar kita. Bukan tafsiran-tafsiran. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Informasi yang tidak baik, informasi yang tidak benar itu bisa mempengaruhi roh kita kalau kita juga menangkapnya dengan cara yang salah. Hati-hati dalam menerima setiap informasi. Siapapun itu yang memberikan informasi itu saudara, kalau tidak sesuai dengan Alkitab, saudara harus berhati-hati. Siapapun. Jadi saudara kita harus benar-benar memegang teguh prinsip kebenaran firman Tuhan. Harus pegang teguh prinsip firman Tuhan. Jangan yang lain. Ini yang menjadi standar kita. Yang berikutnya, yang kedua yang kita pelajari dari 10 pengintai. Kita lihat bilangan 13 kembali ayat 28 dan ayat 29. Ya. Ayat 28 dan ayat 29. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungannya. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Yang kedua, ya, yang kita lihat dari 10 pengintai ini bahwa mereka melihat daerah itu, tanah perjanjian itu, mereka melihat dari sudut pandang diri sendiri. Atau dengan kata lain saya mau katakan bahwa mereka melihat dari sudut pandang daging. Bukan dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang roh. Ini yang dilakukan oleh 10 pengintai. Nah ini saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya jadi teringat dalam firman Tuhan dalam Matius 14. Saudara bisa lihat itu dalam Matius 14
saudara bisa baca cerita tentang murid-murid Yesus ketika mereka di atas perahu diombang-ambingkan oleh angin sakal. Saudara bisa lihat yang ayat 26-nya dalam Matius 14 ayat 26. Di situ ketika mereka melihat Yesus, mereka berkata itu adalah hantu. Ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, saya pernah katakan bahwa ketakutan akan menutupi karya Allah yang bekerja di dalam diri saya dan saudara. Ketakutan yang berlebihan akan menutupi kuasa Tuhan untuk bekerja lebih kuat di dalam diri saya dan saudara. Murid-murid Yesus yang harusnya kenal Yesus, yang harusnya mereka tahu siapa guru mereka, padahal mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini hati-hati saudara, bukan jadi jaminan kita rajin berdoa bahwa kita akan mengenal Tuhan kita kalau kita tidak selalu kontak dengan Roh Kudus. Ini bukti saudara, murid-murid Yesus. Mereka kenal, mereka dekat dengan gurunya, tetapi ternyata mereka tidak kenal secara pribadi. Dengan kata lain mungkin mereka kenalnya karena bergotong royong. Sehingga ketika Yesus datang, ya memang sih saudara, siapa yang gak takut dalam kondisi yang sangat menakutkan, perahu mereka akan tenggelam, diombang-ambingkan oleh angin sakal, tiba-tiba muncul di tengah malam, di dini hari, muncul satu sosok yang luar biasa, berjalan di atas air. Saudara, secara manusia, nah ini enggak benar ini roh aneh ini setan ini kayaknya ini. Ya, secara manusia. Tetapi seharusnya kalau mereka dekat dengan Yesus, harusnya mereka tahu bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi dengan 10 pengintai. Mereka melihat daerah itu, mereka memandang dengan daging mereka. Tidak memandang dengan cara Tuhan, padahal yang memerintahkan mereka adalah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan mereka. Oh, orang Amalek diam di tanah Negeb. Ya, bahkan di dalam ayat yang ke-32 mereka memakan. Aduh, saudara bisa lihat tuh ya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Nih saudara. Jadi dilihat dari sudut pandang diri sendiri. Kau jangan nanti begini. Padahal Tuhan sudah suruh maju. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan suruh maju, Tuhan pasti bertanggung jawab. Amin. Amin saudara. Asal Tuhan yang suruh maju loh saudara. Bukan maju-majuan karena kita sendiri, bukan. Kalau Tuhan suruh maju saudara untuk maju apapun itu, entahkah itu dalam pekerjaan saudara, dalam usaha, dalam keluarga apapun itu. Kalau Tuhan yang suruh maju, maju dan lakukan. Jangan lagi lihat dari sudut pandang daging kita. Ini yang terjadi. Orang-orang 10 pemimpin, 10 pengintai ini melihat dari sudut pandang diri sendiri, bukan dari sudut pandangnya Tuhan. Saudara, sudut pandang manusia dan Tuhan itu kan kayak langit dan bumi, ya. Gak bisa bersatu, saudara. Tuhan katakan A, manusia katakan B. Tuhan maunya A, manusia maunya B. Yang ketiga, saudara, kita lihat. Yang ketiga yang dilakukan oleh 10 pengintai. Kita lihat ayat 28 dan ayat 33. Dari Bilangan 13. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. 1, kota-kotanya berkubu. 2, dan sangat besar. Ayat 33. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, yang ketiga yang disampaikan oleh 10 pengintai ini. Mereka menebarkan roh yang rendah diri. Bukan rendah hati ini saudara ya. Hati-hati. Sangat berbeda rendah hati dan rendah diri. Pengecut. Ya.
digaungkan itu kepada orang-orang Israel, kami lihat diri kami seperti belalang. Aduh, mereka seperti raksasa. Saudara bisa bandingkan ya, belalang dan raksasa. Ini buat saya bahasa sekarang ini alay banget saudara. Ya kan? Belalang kan saiprit ya, gini ya. Terus raksasa saat tinggi. Kalau dia bilang diri kami sangat kecil seperti apa itu yang yang kurcaci ya mungkin saudara ya. Kami melihat diri kami seperti kurcaci dan mereka kayak raksasa, mungkin masuk di akal. Tapi dikatakan kami melihat diri kami seperti belalang. Aduh, ini alay banget saudara, hati-hati dengan informasi yang alay-alay kayak gini. Ini membuat orang jadi rendah diri saudara. Ya, jadi ayo bangkitkan roh saudara. Bahwa kita ini Tuhan kasih lebih dari pemenang. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan kita adalah orang-orang yang minder, bukan saudara. Ya, minder itu satu sikap sombong saudara. Saudara lihat kan Musa, ya, Tuhan suruh Musa. Musa bilang apa? Tuhan, aku gak pandai bicara. Tuhan, aku. Tafsiran ada yang bilang gagap. Masa didikan Mesir yang luar biasa, didikan nomor 1 gak pandai bicara? Awalnya kayak rendah hati banget nih Musa. Ternyata bertopeng di balik itu, ternyata dia sangat-sangat sombong saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak ingin di dalam diri kita itu ada roh rendah diri. Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya diri di dalam Tuhan. Bukan percaya diri di luar Tuhan. Karena kalau percaya diri di luar Tuhan itu sama saja kita menyombongkan diri. Artinya apa? Percaya diri di dalam Tuhan ini artinya kita dapat menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, setiap persoalan yang datang di dalam kehidupan kita. Itu percaya diri di dalam Tuhan. Karena diselesaikan dengan cara Tuhan. Bukan diselesaikan dengan cara manusia. Kalau percaya diri dengan daging, dia akan selesaikan bukan dengan hikmat manusia. Bukan dengan hikmat Tuhan, tapi dengan hikmat manusia. Ini percaya diri dengan daging. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari 10 pengintai ini. Jangan sampai kita mengambil sikap yang seperti ini saudara. Jangan sampai kita merendahkan. Nah ini saudara, jangan sampai kita merendahkan mandat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan udah kasih tahu bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tetapi kita merendahkan itu karena kita menganggap kita nggak ada apa-apanya dengan orang lain. Saudara, saya kasih tahu saudara, Tuhan taruh di dalam diri saya. Begini saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan yang Tuhan bawa dalam dimanapun Tuhan izinkan saya pelayanan, entahkah itu bawa firman Tuhan, entahkah itu praise and worship yang Tuhan tanamkan. Kamu jangan pernah merasa diri lebih biasa daripada orang lain. Yang penting satu, rohmu dengan Tuhan. Itu saudara. Makanya di dalam Tuhan itu nggak ada para WL kelas langitan. Nggak ada saudara. Nggak ada namanya WL papan atas. Nah, saya nggak ngerti kalau di luar sana saudara. Tapi di dalam Tuhan nggak ada namanya WL papan atas. Ya, pemberita firman papan atas, papan-papan di dalam Tuhan sama rata. Di dalam Tuhan sama rata. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan roh yang berani. Roh yang luar biasa di dalam diri kita. Kita harus berhati-hati. Karena pengaruh media sosial ini, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, itu sangat kuat untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Amin saudara, kita harus berhati-hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan kita secara pribadi. Kita belajar dari murid-murid Yesus. Kita belajar dari para 10 orang, ya,
para pengintai yang sudah salah melihat diri mereka. Padahal Tuhan kan kasih kelebihan di setiap orang, amin. Bayangkan saudara, kami seperti belalang. Saya nggak bagus. Saya ini, saya itu saudara. Aduh saudara, jangan pernah melihat diri kita kurang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kita, amin. Tuhan selalu kasih yang terbaik. Kenapa orang-orang yang cacat sana bisa mengucap syukur? Kenapa kita tidak bisa mengucap syukur? Kalau standar kita yang di atas, kita nggak akan pernah mengucap syukur. Kita akan selalu melihat diri kita kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Tapi kalau standar kita melihat bahwa oh iya, ternyata masih banyak orang-orang yang Tuhan izinkan kurang. Dan puji Tuhan, Tuhan sampai hari ini mempercayakan saya satu kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Saudara, kalau kita berpikir seperti itu saudara, tenang saudara, hati kita ini akan selalu sejahtera. Yang berikutnya yang kita lihat dari 10 pengintai. Di dalam ayat 31, bilangan 13. Ayat 31 bilangan 13 dan nanti kita lihat bilangan 14 ayat 1. Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat pasal 14 ayat 1, sekarang pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Yang berikutnya dari 10 pengintai adalah mereka tidak memiliki iman atau tidak ada iman di dalamnya. Mereka hanya menciptakan masalah baru buat jemaat Tuhan, buat orang-orang Israel. Sehingga membuat orang-orang Israel dikatakan bahwa mereka menangis malam itu. Saudara ini saudara ya. Saudara kalau sudah tidak ada iman, segala sesuatunya bisa rusak saudara. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita. Ya, saya ingin mengingatkan kembali ya. Beberapa kejadian yang sudah terjadi di akhir tahun dan di awal tahun. Saya ingatkan kembali. Mungkin saya sudah sampaikan tapi saya ingatkan kembali. Akhir Desember terjadi kecelakaan pesawat yang menelan korban ya. Ada banyak orang yang meninggal dengan kecelakaan pesawat itu. Ada 5 terjadi kecelakaan di bulan Desember. Dan 3 di tanggal yang sama. Di Januari, saudara pasti tahu yang terjadi dengan LA. Ya, Los Angeles kan, Amerika. Saudara, Tuhan izinkan angin berhembus ya, api terjadi kebakaran di kota itu. Tetapi saya nggak tahu saudara ya, apakah, tapi Tuhan izinkan, yang pasti Tuhan izinkan. Persis dengan parade tahun kurang lebih tahun 2003 kalau nggak salah, di mana mereka parade di daerah Brazil, ya, mereka merendahkan Tuhan, dan akhirnya terjadi banjir bandang yang luar biasa. Saudara, saya yakin ada pesan Tuhan di dalamnya. Tuhan gak ingin dia direndahkan, amin. Tuhan gak ingin namanya tidak dipermuliakan. Oh saudara, jangan coba-coba, jangan bermain-main dengan Tuhan. Tuhan akan melawan orang-orang yang merendahkannya. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi saudara. Kenapa saudara? Karena tidak ada iman di dalam diri mereka. Mungkin mereka Kristen, tapi cuma Kristen-Kristenan. Kan di sana banyak gereja saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan kota seperti itu. Negara sebesar Amerika dengan kekuatan militer yang luar biasa, dengan teknologi yang canggih, masa memadamkan api memakan 1 minggu lebih? Tapi itu saudara, kalau Tuhan mau mengizinkan, maka semuanya pasti terjadi. Sehingga tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang perlu mereka banggakan. Habis semua saudara. Ini Tuhan mau bawa saya dan saudara. Betapa kita harus menghormati Tuhan. Waktu Tuhan tidak lama, kita tidak pernah tahu saudara. Firman Tuhan katakan, ini adalah akhir dari akhir zaman. Tetapi mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan melihat sekarang yang kedua pengintai.
Kita lihat yang kedua pengintai. Tadi 10 pengintai, sekarang kedua pengintai. Bilangan 13 ayat 30. Yang pertama, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita lihat bilangan 14 ayat 6. Setelah itu bilangan 14 ayat 6. Sampai ayat 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Sampai di situ, saudara. Perhatikan, dari 12 pengintai, 10 membawa berita yang hoax, yang palsu, yang tidak benar. 2 membawa berita yang baik, yang luar biasa, yang menguatkan. Yang pertama, mereka membawa berita yang positif. Mereka membawa berita yang menguatkan. Mereka membawa berita yang membangkitkan. Walaupun di depan mata kenyataannya memang seperti itu. Tetapi mereka tidak ingin umat Tuhan hancur. Mereka tidak ingin umat Tuhan ciut nyalinya. Mereka tidak ingin umat Tuhan rendah diri. Seperti yang dibawa oleh 10 pengintai. Ini saudara orang-orang yang punya aura yang positif. Aura yang positif itu lahir ketika dia hubungannya dengan Tuhan kuat. Yang ditebarkan hal-hal yang positif. Tapi kalau di dalam diri pahit, yang ditebarkan hal-hal yang pahit. Maka berhati-hati, saudara. Jangan-jangan 10 pengintai ini orang-orang yang punya roh yang pahit, saudara. Sehingga yang ditebarkan yang pahit-pahit. Tapi beda, sangat berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka menebarkan berita yang positif. Walaupun di depan mata, walaupun kenyataannya tidak baik. Sama saudara dalam hidup saudara. Mungkin saudara melihat keadaan saat ini susah. Menurut kacamata orang yang banyak. Susah dalam bisnis, susah dalam A, susah dalam B, susah dalam C. Mungkin kelihatannya susah semua. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mau katakan, lihat dengan cara pandang Yosua Kaleb. Hal yang positif, amin. Susah bagi manusia, ya susah. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang susah. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Kalau Tuhan izinkan saya dan saudara ada di Indonesia, ada di kota ini. Tuhan mau kita menjadi berkat untuk semua orang. Ini Bapak Ibu Saudara, bawa berita positif. Kalau ada orang yang bilang, susah ya sekarang. Iya sih susah. Tetapi saya percaya sesusah-susahnya yang terjadi saat ini, saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Itu saudara. Bawa hal-hal yang baik kepada orang. Mungkin ada siapa saja, mungkin keluarga saudara ada yang berkata seperti itu. Jangan sampai kita yang ikut-ikutan membawa berita itu, saudara. Secara manusia iya, yang tampak oleh mata iya. Tetapi lakukan yang benar, yang menurut firman Tuhan. Seperti Yosua Kaleb. Amsal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat 11. Firman Tuhan katakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ini yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Perkataan mereka tepat pada waktunya. Yang kedua, yang dibawa oleh Yosua dan Kaleb, kedua pengintai. Kita lihat pasal 14 bilangan ayat yang ke-9. Pasal 14 ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang kedua dari dua pengintai ini, dari Yosua Kaleb, mereka melihat dari sudut pandang Allah. Mereka lihat dari sudut pandang Tuhan. Gak apa-apa. Oh, raksasa mungkin. Ya, sebagaimana Daud. Orang-orang Israel kebanyakan melihat. Itu Goliat besar banget, kita nggak bisa melawannya. Tetapi bagi Daud
Allahku lebih besar daripada yang lain. Itu Daud, saudara. Nah, Tuhan ingin dalam hidup saya dan saudara, kita melihat dari sudut pandang Allah. Mungkin kita melihat dari kehidupan ini, ya benar secara manusia Goliat ada di sekeliling kita, saudara. Tetapi firman Tuhan mau katakan, Tuhan juga mau memberitahu kepada saya dan saudara, aku lebih besar dari Goliat yang engkau lihat, Hermawan. Aku ingin engkau melihat, hai umatku, sola gracia, bahwa aku lebih besar daripada masalah yang engkau hadapi. Itu, saudara. Tuhan mau kita melihat dari sudut pandang Allah. Karena iman dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ini Abraham dalam Ibrani 11 ayat 8. Abraham melihat dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang dirinya sendiri. Bapak ibu saudara, itu sangat berbeda ya. Ingat saudara, akan sangat berbeda. Kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, akan sangat berbeda. Karena selalu yang dihasilkan dari sudut pandang Tuhan adalah hal-hal yang positif. Amin. Ya itu saudara. Yang berikutnya, yang terakhir, yang kita pelajari dari kedua pengintai dari Yosua Kaleb. Kita lihat ayat 8 dan ayat yang ke-9. Pasal 14. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang terakhir, yang ketiga yang dibawa oleh kedua pengintai Yosua dan Kaleb, yaitu mereka membawa iman yang kuat. Iman yang berakar, iman yang bertumbuh di dalamnya, iman yang menghasilkan buah. Bapak ibu saudara, ya, iman yang menghasilkan buah itu akan muncul, akan berbuah, akan menghasilkan yang baik ketika berada dalam tekanan. Bukan saat adem ayem. Yosua Kaleb menunjukkan ini. Justru di dalam tekanan, justru dalam tekanan orang-orang Israel, dalam tekanan 10 pengintai, mereka tampil menonjol dengan imannya yang luar biasa. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tampil imannya justru keluar semua. Yang luar biasa itu tampak semua justru ketika mereka hendak dimasukkan ke dalam dapur api. Iman Daniel justru keluar secara luar biasa ketika ia dibuang ke gua singa. Nah ini saudara, jadi ketika ada Tuhan izinkan datang sesuatu di dalam kehidupan kita, apakah kita bisa selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Ya mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak di dalam Tuhan. Tuhan sudah kasih contoh kita, dua jenis pengintai. Bukan berarti suara mayoritas itu yang lebih baik, ya. 10 lawan 2, tetapi ternyata di mata Tuhan yang benar adalah yang 2. Ya, belajar dari pribadi ini saudara, agar kita dapat mengantisipasi seluruh kehidupan kita dengan bijak di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk semuanya. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku.
berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Oh Tuhan, hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Sekali katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Amin. Mulutku memuji nama-Mu panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu. Haleluya. Oh, haleluya. Lama sangkara mata kabara ya lama. Pura mata kabara ya lama sangkara lama ya lama lama. Pura mata kabara ya lama 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 lama. Oh, haleluya. Lama 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 lama. Oh Yesus, 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 haleluya. Kami sembah, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, padamu. Haleluya, lama sanggara mata kabara. Kura mata kabara ya lama sanggara mata ya lama. Terpujilah Oh, terima kasih. Tuhanku. Amin. Ku memuji nama-Mu. Oh, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba berdoa secara khusus buat umat-Mu. Mungkin saat ini Tuhan, ada yang sedang sakit. Mari Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Tuhan bangkitkan kembali. Masalah apapun yang dihadapi dalam pekerjaan, Tuhan sudah menyelesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan berkati umat-umat Tuhan yang hadir hari ini. Tuhan memberkati ya Tuhan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami, kota kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gerejamu di tempat ini juga Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anakmu yang sudah melayani Engkau, berkati semuanya ya Tuhan. Mari saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala kebaikan, sukacita Allah yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.